teman-teman, balik lagi di podcast aku pada hari ini. Kenalin ya, aku Acilia Zalfa Maudia, NIM 2450007 dari Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, Stikes Hang Tuah Surabaya. Di podcast kali ini, aku ngebahas dua kasus menarik di mata kuliah kesehatan matra yang berkaitan sama kondisi di lingkungan ekstrim. Jadi kita bakal bahas tentang orang yang naik gunung sama penyelam di bawah laut. Yuk, langsung kita mulai pada kasus pertama. Next. Baik, di sini kita lanjut pada kasus soal pertama. Seorang mahasiswa MIK Stikes Hang Tuah Surabaya mendaki Gunung Semeru pada ketinggian 3000 mdpl, mengalami sakit kepala, mual dan pusing tetapi tetap melanjutkan pendakian. Untuk diagnosis dan penyebabnya sendiri yang paling spesifik yaitu Acute Mountain Sickness AMS atau penyakit ketinggian akut. Untuk kode ICD-10-nya sendiri T70.2 Effect of High Altitude Mountain Sickness. Penyebabnya bisa berbagai macam. Yang pertama, tekanan udara di ketinggian menurun, kedua kadar oksigen lebih rendah atau hipoksia, dan terakhir tubuh belum sempat beradaptasi atau mengalami aklimatisasi. Jadi, tubuh mengalami kekurangan oksigen karena perubahan lingkungan yang sangat ekstrim. Nah, yang kedua, resiko jika tetap naik lebih tinggi. Jika tetap dipaksakan naik, kondisi ini bisa berkembang menjadi lebih parah, seperti mengalami HACE, High Altitude Cerebral Edema, yaitu pembengkakan pada otak. Untuk gejalanya sendiri, yaitu kebingungan, penurunan kesadaran, bahkan mengalami koma. Yang kedua, HP, High Altitude Pulmonary Edema, yaitu cairan pada paru-paru. Untuk gejalanya sendiri, sesak nafas berat, batuk, dan bisa berujung fatal. Kedua kondisi ini sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Untuk penanganan dan penjagaannya sendiri, yang pertama, penanganannya hentikan pendakian. Kedua, istirahat total. Ketiga, segera turun ke ketinggian lebih rendah. Yang keempat, berikan oksigen jika tersedia. Yang terakhir, pemberian obat seperti acetazolamid sesuai anjuran tenaga medis. Untuk penjagaannya sendiri, pendakian dilakukan secara bertahap atau aklimatisasi. Hindari naik terlalu cepat, cukupi kebutuhan cairan, hindari kelelahan, kenali gejala sejak dini. Yang keempat, data yang harus dicatat di sistem pelaporan. Kita sebagai mahasiswa peragam medis, data penting yang paling harus dicatat yaitu identifikasi pasien, lokasi dan tempat kejadian, gejala yang dialami, waktu kejadian, tindakan yang diberikan, dan perkembangan kondisi pasien tersebut. Untuk sistem pelaporannya sendiri, yang pertama, dicatat dalam formulir atau log lapangan, kedua, dilaporkan ke petugas kesehatan atau tim SAR. Jika pasien itu dirujuk, dimasukkan ke dalam sistem rekam medis. Hal ini sangat penting untuk dokumentasi dan evaluasi keselamatan pada pasien tersebut. Baik, di sini saya akan lanjut membahas kasus soal yang kedua. Seorang penyelam naik ke permukaan air terlalu cepat, kemudian mengalami nyeri sendi dan sesak nafas. Untuk diagnosis yang sesuai yaitu decompression sickness atau yang disebut DCS atau penyakit dekompresi. Untuk kode ICD-10-nya sendiri yaitu T70.3 Effect of Air and Water Pressure Decompression Sickness. Untuk mekanismenya, yang pertama, saat menyelam, nitrogen larut dalam darah karena tekanan tinggi. Selanjutnya, ketika naik terlalu cepat, tekanan turun mendadak. Lalu, nitrogen berubah menjadi gelembung gas dalam tubuh. Gelembung ini dapat menghambat pembuluh darah dan merusak jaringan tubuh. Untuk gejala yang muncul, yaitu nyeri sendi, sesak nafas, pusing, dan dalam kondisi yang berat bisa menyebabkan kelumpuhan. Yang kedua, untuk penanganannya, berikan oksigen secara optimal, lalu segera dibawa ke fasilitas dengan ruang hiperbarik dan istirahatkan pasien secara total. Lalu hindari naik ke ketinggian termasuk naik pesawat. Untuk pencegahannya sendiri, yang pertama, naik ke permukaan secara perlahan, lalu mengikuti tabel dekompresi dan menggunakan dive komputer. Yang terakhir, tidak menyelam dalam kondisi tubuh tidak fit. Baik, di sini aku sudah membahas dan menjawab dari kedua kasus soal yang menarik itu. Dari kedua kasus ini, kita dapat memahami bahwa lingkungan ekstrim seperti ketinggian dan
tekanan yang di bawah laut memiliki resiko besar terhadap kesehatan manusia. Kunci utama untuk mencegah kondisi berbahaya adalah adaptasi, kewaspadaan, dan pencegahan yang tepat. Selain itu, sebagai mahasiswa rekam medis, kita juga berperan penting dalam pencatatan data dan sistem pelaporan yang akurat untuk mendukung keselamatan pasien. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Akhir kata, aku ucap, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai bertemu di podcast selanjutnya.